Fried rice is a typical Indonesian food that is made of ingredients such as rice cooking oil, soy and some other seasonings. It has been a very popular food. It can be found easily in street booths and market. The fried rice is a very popular food in community as it is often named or labeled according to additional ingredients mixed into it, such as chicken fried rice, lamb fried rice, etc. Those variation of mixing or serving the fried rice has made that traditional food loved by almost all level of consumer. That is why the food not only can be found in the street, but also served in 5-star restaurant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessing of Allah be with you. Hi everyone, welcome back to my channel. Dalam bahasa Inggris terdapat beberapa jenis teks yang sering muncul pada bagian membaca atau reading comprehension. Contohnya seperti descriptive text, narrative text, recount text, report text, dan jenis teks yang lain. And this video we are going to learn about descriptive text. Dan pada video kali ini kita akan belajar tentang descriptive text. Setelah belajar materi tentang descriptive text, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks deskriptif, dan mampu menyusun kalimat menjadi teks deskriptif dengan benar. Definisi dan fungsi descriptive text. Descriptive text is to give details about what someone or something is like. Descriptive text adalah salah satu jenis teks bahasa Inggris yang di dalamnya memuat deskripsi atau gambaran detail tentang suatu objek. Kemudian, the purpose of the text is to describe a person, place, or thing in such a way that a picture is formed in the reader's mind. Tujuan dari descriptive text itu untuk mendeskripsikan orang, tempat atau benda sedemikian rupa sehingga gambaran terbentuk di benak pembaca. Sedangkan struktur teks atau generic structure dari descriptive text ini adalah pertama identification, mengenal objek atau hal yang akan dideskripsikan. Nah, pada bagian ini biasanya terletak pada awal paragraf atau paragraf pertama. Identifikasi ini berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan. Bagian ini terletak pada paragraf pertama. Identifikasi berfungsi untuk memperkenalkan kepada pembaca tentang objek yang akan kita jelaskan, sebelum kita memberitahu lebih rinci mengenai objek tersebut pada paragraf berikutnya. Yang kedua adalah description. Ini menginformasikan ciri-ciri objek, misalnya sifat-sifat psikologis perilaku, tampilan fisik, dan yang lainnya secara spesifik. Pada bagian ini biasanya terletak pada paragraf kedua dan seterusnya yang berisi tentang sifat-sifat pada sesuatu yang sudah kamu kenalkan pada pembaca di paragraf pertama. Kemudian unsur kebahasaan biasanya menggunakan unsur kebahasaan seperti noun atau kata benda, misalnya Kuta Beach, my best friend, Monas. Unsur yang kedua ada simple present tense. Maksudnya di sini kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk pertama atau menggunakan verb 1 dan juga kata kerja yang dapat menggambarkan keadaan objek atau mengisyaratkan kepemilikan. Misalnya, my house has 2 living rooms. Sinta is beautiful.
dan lain sebagainya. Yang berikutnya adjektif. Kata sifat digunakan yang fungsinya untuk menjelaskan objek, for example, comfortable, cool, large, dan lain sebagainya. Nah, untuk adjektif kita sudah bahas pada video saya sebelumnya yang berjudul tentang adjektif. Silahkan kalian simak kembali video tersebut. Yang berikutnya figurative language, yaitu menggunakan bahasa figuratif atau bahasa kiasan. Misalnya, my throat is as dry as a desert. Artinya, tenggorokanku sekering gurun. Her skin is as white as clouds and smooth as water. Kulitnya seputih awan dan selembut air. Itulah penjelasan mengenai definisi, fungsi struktur teks, dan juga unsur kebahasaan dari descriptive text. Silahkan baca contoh descriptive text berikut. Untuk menambah pemahaman kalian, silahkan identifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks ini. Okay, that's all enough. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.